Halo teman-teman sekalian, terima kasih yang sudah mampir dan nonton video kali ini tentunya di channel Miss Via. Teman-teman sekalian, ini adalah video part ketiga terkait strategi mengirimkan CV dan juga surat lamaran agar lebih mudah dibaca dan diprioritaskan oleh para HRD. Buat teman-teman sekalian yang nonton video ini tapi belum tonton part 1 dan part 2-nya, silahkan tonton terlebih dahulu dan linknya akan Miss Via tuliskan di deskripsi. Yuk kita lanjut kepada strategi ke-7, ke-8, dan juga ke-9. Kita masuk kepada strategi yang ke-7. Teman-teman sekalian, dalam mengirimkan CV dan juga surat lamaran, silahkan teman-teman sekalian lampirkan lampiran-lampiran yang dibutuhkan. Jangan tanya lagi, Miss Via kira-kira lampiran yang dibutuhin itu apa aja ya, supaya lebih mudah diterima oleh perusahaan yang buka lowongan pekerjaan. Jangan tanya lagi teman-teman sekalian, baca deh jawabannya ya, baca deh informasinya, persyaratannya dari perusahaan yang buka lowongan pekerjaan. Mereka mintanya apa? Ya, yang biasanya pasti mereka akan minta CV, surat lamaran, kemudian juga fotokopi KTP, minta ijazah, kemudian transkrip nilai, atau apapun. Misalkan ada surat sehatnya, kemudian ada surat-surat lainnya. Teman-teman silahkan lengkapi saja apa yang mereka minta. Jangan tanya lagi, ya defaultnya seperti tadi yang saya sampaikan, dan juga sertifikat-sertifikat pendukung buat teman-teman sekalian. Tapi bukan berarti semua sertifikat teman-teman lampirkan, tidak. Teman-teman kalau misalkan teman-teman nih melamar di bidang public relation, maka sertifikat-sertifikat yang dimasukkan itu yang memang berhubungan, yang relate dengan public relation. Misalkan sertifikat mengikuti sebuah pelatihan tentang komunikasi, tentang humas, perhumasan, dan sebagainya. Buat teman-teman sekalian yang melamar sebagai seorang bidan, tentu teman-teman bidan akan melamar dan juga melampirkan sertifikat-sertifikat seperti PPGDON, membantu melahirkan normal, membantu melahirkan sesar, bukan sertifikat make up, bukan sertifikat tata boga. Nah, jadi sesuaikan saja lampiran-lampirannya. Nah, kemudian juga untuk strategi yang ke-8 teman-teman sekalian, terkait urutan-urutannya. Kira-kira Miss Via urutan yang baik itu yang seperti apa sih? Nah, saya sarankan sih biasanya ya teman-teman kembali lagi baca informasinya gitu ya. Dan tinggal diurutkan aja, disesuaikan informasinya. Misalkan persyaratannya dan lampirannya apa saja. Misalkan dia minta lampiran pertama itu CV, ya CV halaman pertama. Kemudian yang kedua surat lamaran di dalam persyaratannya, maka surat lamaran yang kedua. Lalu poin yang ketiga itu dia minta transkrip nilai dan ijazah, maka lampirkan transkrip nilai dan ijazah. Jadi berurutan sesuai dengan informasi yang mereka tuliskan gitu. Nah, kalau misalkan aduh bingung nih Miss Via gitu ya, gimana caranya? Ya kalau misalkan saya sarankan sih biasanya dalam pengiriman lewat email ataupun pengiriman secara langsung, itu urutannya yang pertama teman-teman sekalian lampirkan CV, lalu halaman kedua surat lamarannya, lalu halaman ketiganya scan ijazah, lalu scan transkrip nilai, kemudian lampiran-lampiran dibutuhkan, ya lampiran-lampiran tambahan lah ya, seperti surat sehat dan sebagainya, itu silahkan masukkan ke dalam lampiran-lampiran tersebut. Kenapa CV yang pertama gitu ya? Kalau misalkan teman-teman sekalian mengirimkan lewat email, biasanya kan surat lamaran itu sudah di copy paste ke dalam body email, sehingga kalau misalkan teman-teman tuliskan lagi surat lamaran di halaman pertama, itu biasanya bacanya jadi double. Tapi ini kembali lagi ke teman-teman sekalian, karena itu sebenarnya kebebasan, apakah CV atau surat lamaran yang akan ditaruh di paling depan, itu bebas teman-teman sekalian. Yang penting ada CV-nya dan juga ada surat lamarannya, itu yang paling penting ya. Jadi urutannya silahkan disesuaikan saja. Yang paling penting ada CV, ada surat lamaran, dan juga jangan sampai ada lampiran yang harusnya dilampirkan tapi kelupaan. Nah, jangan sampai itu terjadi sama teman-teman sekalian. Dan yang berikutnya teman-teman sekalian, strategi terakhir buat teman-teman sekalian, dan ini strategi yang mungkin agak sering dilupakan oleh banyak orang. Apa itu? Nah, strategi ke-9 ini adalah teman-teman sekalian silahkan kirimkan filenya dalam bentuk PDF tadi yang sudah saya jelaskan, dalam bentuk PDF saja, dan maksimal untuk apa ya, ibaratnya ya, size-nya itu maksimal 2 MB saja teman-teman sekalian. Jangan sampai teman-teman kirimkan CV dan juga surat lamaran dalam bentuk file PDF tapi filenya sampai 50 MB. Itu file apa kok kayaknya gede banget gitu kan. Kenapa teman-teman jangan sampai keberatan filenya? Karena kita nggak pernah tahu nih HRD-nya lagi download
email, download email, file-file di email itu bisa jadi wifi-nya lagi buruk gitu ya, lagi nggak stabil. Sehingga pada akhirnya dia merasa bahwa dia sudah download gitu. Dia downloadin, buka lagi email, download, buka lagi email, download. Tiba-tiba dia cek di file downloadnya, itu ada yang gagal nih. Yang mana ya file yang gagal? Saya udah kebanyakan nih buka-buka CV. Yang tadi gagal saya udah nggak tahu di mana. Ya udahlah ya, banyak kok yang lamar di perusahaan saya, ya saya skip aja daripada saya susah nyarinya gitu kan. Jangan sampai teman-teman kena skip gara-gara file teman-teman kebesaran, kemudian sinyal wifi-nya lagi nggak stabil, sinyal internet lagi nggak stabil, sehingga karena terlalu besar filenya akhirnya fail. Saya sih berpikirnya simple lagi teman-teman. Ini saya lagi download CV dan surat lamaran atau lagi download drakor gitu kan. Lebih baik saya download drakor gitu teman-teman, kalau misalkan filenya sampai 50 MB gitu kan. So, teman-teman sekalian, kenapa dari awal saya sampaikan di video yang kedua tadi ya, di part 2 sebelumnya, saya sampaikan teman-teman sekalian silakan filenya itu disimpan dalam PDF. Karena kalau misalkan di PDF itu biasanya dia akan terconvert sendiri. Kalau misalkan teman-teman di Word itu bisa jadi 5 MB gitu ya, di PDF-in bisa jadi 2 MB saja. Nah, intinya filenya jangan terlalu besar, karena kalau misalkan kebesaran takutnya kesulitan dalam download. Nah, kalau misalkan filenya hanya 2 MB kan itu agak ringan teman-teman sekalian untuk di-download. Kalau misalkan bisa lebih kecil filenya dari itu jauh lebih baik. Tapi jangan pula teman-teman sekalian berusaha untuk mengecilkan size filenya dan akhirnya itu fotonya jadi ngeblur, tulisannya jadi ngeblur. Jangan teman-teman sekalian, tetap dipastikan meskipun filenya 2 MB tapi tetap ini fotonya oke, tulisannya oke, semuanya terbaca dengan oke. Oke, teman-teman sekalian, itu tadi 3 strategi terakhir yang saya berikan ke teman-teman sekalian dalam mengirimkan CV dan juga surat lamaran agar lebih mudah dibaca oleh para HRD dan teman-teman itu menjadi prioritas untuk di-download. Nah, semoga teman-teman sekalian sudah menonton video part 1, part 2, dan part 3. Dan kunci terakhir yang perlu saya sampaikan ke teman-teman sekalian adalah silakan langsung action saja, langsung lakukan apa yang sudah kita sama-sama bagikan dalam video ini. Semoga banyak manfaat dan insight dari video Miss Via ini. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya, tentunya tetap di channel Miss Via.